Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema kembali ya. Hari ini kita belajar muatan IPS di subtema 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, kita masih belajar tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Sewaktu pertemuan pertama kita sudah belajar. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulang kembali. Keragaman sosial dan budaya yang pertama itu adalah suku bangsa, yaitu suatu sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Suku bangsa memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Orang Indonesia berasal dari satu nenek moyang yang sama. Setelah itu mereka berpencar dan menempati berbagai wilayah yang dipisahkan oleh alam. Ada yang menempati gunung, pantai, hutan. Nah, oleh karena itu terbentuklah berbagai suku bangsa. Keragaman yang kedua yaitu pakaian adat. Pakaian adat masing-masing daerah itu memiliki arti tertentu. Biasanya secara umum digunakan untuk acara pernikahan, upacara adat, serta perlombaan. Namun saat ini sudah jarang orang yang memakai pakaian adat. Yang ketiga, rumah adat. Perbedaan bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kegunaan dari rumah itu sendiri. Di Indonesia banyak sekali ya anak-anak. Antara lain ada rumah betang, rumah gadang, rumah baileo, rumah joglo, dan lain-lain. Keragaman yang selanjutnya yaitu adalah lagu daerah. Lagu daerah itu dibuat dengan tema-tema tertentu. Contoh lagu daerahnya ada Soleram, Cik Cik Pereo, Si Patokaan, Gundul-Gundul Pacul, Sinanggar Tulo, dan lain-lain. Selanjutnya, keragaman tarian daerah. Tarian daerah itu memiliki tema tertentu. Ragam tarian daerah di Indonesia sangatlah banyak. Anak-anak sudah mengenal beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, ada alat musik daerah. Itu biasanya digunakan untuk mengiringi lagu dan juga tarian daerah. Nama alat musik, bentuknya, bahannya, dan cara memainkannya itu masing-masing berbeda. Kemudian ada bahasa daerah. Bahasa daerah anak-anak itu digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan keluarga atau berkomunikasi dengan orang sedaerahnya. Contohnya ada bahasa Jawa, ada bahasa Betawi, bahasa Batak, dan bahasa Banjar. Itu beberapa contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian ada senjata tradisional. Dahulu senjata tradisional digunakan untuk keperluan berburu. Kini senjata tradisional lebih banyak digunakan untuk hiasan di rumah atau pelengkap pakaian adat. Nah, keragaman yang selanjutnya adalah upacara adat. Perbedaan upacara adat setiap daerah dipengaruhi oleh adat istiadat daerah tersebut. Contohnya, di daerah Bali itu ada namanya upacara pemotongan gigi dan juga upacara ngaben. Nah, di sini kemudian ada di Jawa atau di Jogja itu ada tedak siten, yaitu upacara adat untuk anak yang pertama kali belajar berjalan. Lalu ada sekateng, itu biasanya di Yogyakarta untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau upacara pemotongan gigi di daerah Bali itu bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan. Upacara ngaben yaitu upacara pembakaran jenazah. Keragaman yang selanjutnya adalah makanan tradisional. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam makanan khas atau makanan tradisional. Apa saja ya makanan tradisionalnya? Mari kita mengenal makanan tradisional. Makanan tradisional itu mulai ditinggalkan. Salah satu penyebabnya karena ada makanan cepat saji.
Banyak yang beranggapan bahwa lebih enak dan praktis. Tetapi anak-anak, makanan tradisional perlu dilestarikan. Misalnya dengan mengenalkan makanan tradisional kepada anak-anak agar mereka terbiasa. Apa saja makanan tradisional yang ada di Indonesia? Nah, ini dia beberapa contoh-contoh gambar makanan tradisional yang ada di Indonesia. Perhatikan setiap gambarnya dan juga nama-namanya ya anak-anak. Terlihat lezat bukan? Ya, mungkin di sini ada yang pernah makan, ada juga yang pernah melihat. Di sini ada makanan papeda, itu berasal dari Papua. Ada pempek dari Palembang, kerak telur dari Jakarta, ayam taliwang dari Lombok, gado-gado Jakarta, lalu ada sup konro dari Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya ini ada apa lagi ya? Oke, ini ada nasi pundut khas Kalimantan Selatan. Ada biga Ambon dari Medan Sumatera Utara, rujak cingur dari Jawa Timur, bubur tinutuan dari Manado, soto kudus dari Jawa Tengah, lalu ada nasi krawu dari Gresik, Jawa Timur. Dipahami untuk setiap gambarnya ya anak-anak. Biasanya di soal atau ujian itu terdapat gambar makanan dan anak-anak diminta untuk menyebutkan asal atau nama makanan tersebut. Selanjutnya ada lagi nih makanan tradisional di Indonesia. Ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan, nasi gudeg pasti anak-anak sudah kenal ya, itu dari Yogyakarta, lontong sayur dari Jakarta atau Jawa Barat, kemudian ada nasi jamblang Cirebon, nasi pecel Madiun Jawa Timur, dan ada rendang. Nah, itu tadi makanan tradisional yang ada di Indonesia. Masih ada lagi yang lainnya. Di sini ada juga keragaman rumah adat sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, di sini kita mengenal beberapa rumah adat. Ada rumah Aceh dari Aceh, rumah Baileo dari Maluku, rumah Betang Kalimantan Tengah, rumah Lamin Kalimantan Timur, serta ada rumah Limas dari Sumatera Selatan. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran IPS untuk subtema 3 ini. Silahkan membaca dan menandai materi penting pada LKS dan buku paket halaman ini. Untuk menandai materi tidak perlu dikirimkan fotonya, tetapi kalian benar-benar membaca dan pelajari kembali ya materinya. Untuk IPS belum ada latihan soalnya akan ada di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.